Ya pasti semua masyarakat sudah ingin refreshing lah ya. Kalau misalnya ingin berharap bahwa kondisi ini normal kembali, ingin ke bioskop lagi, ingin menikmati pagelaran-pagelaran musik. Tapi kan semua terhalang dengan adanya pandemi COVID-19. Dengan para pekerja seni yang sudah divaksin, muncul lagi harapan ini. Apakah kehidupan hiburan di Indonesia ini normal kembali? Para pekerja seni yang sebelumnya sempat vakum, mati suri, bisa kemudian kembali berkarya? Itu yang akan saya langsung tanyakan saja. Sekarang sudah tersambung dengan Mbak Marcella Zalianti. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Marcella. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mbak Marcella, ini saya dengar Mbak Marcella kemarin juga sempat bertemu ya dengan Presiden, curhat-curhat lah pasti ya dengan kondisi pandemi ini, para pekerja seni ini mati suri istilahnya. Apa sih yang diobrolin Iya, Mbak? iya. Jadi ya alhamdulillah kemarin ini Bapak Presiden menyambut dengan cepat ya surat terbuka yang disampaikan oleh insan film. Jadi memang dalam hal ini kita tahu bersama bahwa semua industri begitu banyak orang yang sangat mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Tetapi memang industri film ini salah satu industri yang terkena pukulan sangat keras ya, karena jumlah pekerja film yang begitu banyak itu adalah juga banyak dari mereka adalah pekerja non formal yang hidupnya mereka, makan mereka itu dari film ke film. Ya, satu produksi film itu bisa memberikan lapangan pekerjaan itu kepada sekitar 100 hingga 300 orang. Bayangkan begitu satu produksi stop, kemudian disusul 5 produksi di bulan pertama, itu berapa banyak yang harus menganggur. Jadi memang di samping upaya-upaya yang kita secara dari asosiasi ya, gotong royong solidaritas insan film untuk membantu sesama pekerja-pekerja film dimulai dari kru, mungkin artis-artis yang senior gitu kan, yang terdampak lah pandemi. Tapi tentu hal ini harus juga didukung, harus diselamatkan dengan kebijakan strategis pemerintah yang tepat untuk agar bisa film ini bertahan. Jangan sampai film ini mati suri lagi. Ini akan gawat ya. Kedua juga penting sekali untuk kita pasca pandemi nanti kita tidak memulai lagi dari nol. Gitu. Oke, nah Mbak bisa diceritakan kalau publik kan tidak tahu ya dapur-dapurnya para pekerja seni ini selama pandemi seperti apa. Mungkin Mbak sekeliling Iya. tahu, mereka ada tidak yang sampai kemudian harus banting setir, berganti profesi demi bisa makan setiap hari karena kan praktis tidak ada produksi ya. Ini bagaimana? Banyak Mbak, kebetulan kita berhadapan langsung ya dengan teman-teman yang ada di lapangan. Jadi pekerja di industri perfilman Indonesia, subsektor film animasi video itu hampir mencapai 50.000 orang. Itu di tahun 2019, Mbak. Subsektor perfilman itu mencakup lebih dari 2.500 jumlah usaha. Jadi kontribusi perfilman Indonesia ini ke GDP juga di tahun 2019 itu cukup besar, 15 triliun. Ya, ini angka estimasi perputaran ya dari produksi, marketing dan sebagainya sampai dengan penghasilan dari bioskop ya. Nah, kalau orang awam mungkin melihat hanya orang-orang yang ada di depan layar, yang artis film, sutradara, produser yang mungkin tidak terlihat mengalami kesulitan seperti ini. Tetapi di balik pembuatan film itu kan kru itu dimulai dari kru kreatif, profesional, non-formal, formal sampai non-formal. Ya, di perkantoran PH tersebut juga banyak. Lalu di kru konsumsi, ya, sampai seniman-seniman, pengajar acting, acting coach, ya, yang memang hidupnya itu betul-betul dedikasinya full, komitmennya untuk film. Itu saya mengalami betul Mbak data yang masuk ke Parvi ya. Kebetulan saya di Parvi, kita pada saat itu melakukan gerakan gotong royong membantu sesama dulu, kita mulai dari pekerja film karena kalau bukan kita nih siapa lagi gitu. Itu sekitar 2.000 lebih data yang masuk di Parvi, kita mengkolek dari mulai anggota Parvi sampai yang di luar Parvi, itu kita kumpulkan datanya, lalu kita berikan bantuan berupa sembako, uang tunai itu untuk paling tidak 3 bulan. Karena banyak sekali Mbak yang mengeluh untuk aduh sampai makan aja tuh susah. Ini kan miris banget gitu. Ya. Sementara apa yang mereka kerjakan ini kan punya multiplier effect yang luar biasa, bahwa karya film ini kan juru bicara salah satu yang terbaik gitu ya untuk kepentingan bangsa sebetulnya, yang Baik. mana
bagaimana bangsa ini, anak-anak bangsa ini mengenal budayanya, mengenal peradaban perjalanan bangsanya itu lewat film. Sementara orang-orang ini kesulitan dan itu kemarin yang memanggil kita bahwa kita harus bergerak, ini harus diselamatkan. Salah satu itu 2000 lebih sekian, Mbak. Terus kedua, akhirnya di pasca yang kedua ya, di periode yang kedua, bukan pasca, periode yang kedua, saya juga berinisiatif gitu memberikan bantuan, kita kolaborasi dengan Kadin Ekonomi Kreatif pada kemarin itu, bantuan yang lebih sustain. Jadi gimana kita memberikan bantuan tidak hanya hit and run, tapi yang punya sustainability impact gitu ya, sustainability ekonomi, dia juga bisa punya kesempatan untuk memberikan lapangan kerja walaupun kecil di tempat lain. Jadi pekerja-pekerja film karena di rumah tidak ngapa-ngapain, banyak sebagian dari mereka yang juga stres, mereka ada yang jualan kue, mereka bahkan ada juga yang mengajar, ada yang SDAWER, jadi mengangkat juga lokalitas-lokalitas culture tapi dibisnisin jadi UMKM. Akhirnya kita pilih usaha-usaha yang kita anggap bagus, prospektif, kita kasih bantuan 5-10 juta. Nah ini hal-hal ini, program-program seperti ini, saya pikir kalau bisa bersinergi dan didukung konkret oleh pemerintah, ini bisa jadi program yang akan lebih besar lagi impact-nya untuk membantu. Karena bukan industrinya saja yang harus diselamatin, tapi manusia-manusia di dalam. Baik. Ya, ditahan dulu Mbak Marcella. Sekarang saya akan berbincang dengan Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam, Pak Diki. Malam. Ini ada hal yang berbeda ya, kalau kemarin kita berbicara mengenai data, mengurangi angka COVID di Indonesia. Sekarang ini pertanyaannya kita lain lagi. Sudah bisakah industri hiburan kita geliatkan lagi kalau trennya saat ini seperti ini? Ada lagi varian virus baru, tapi vaksinasi kan sudah ada. Ini bagaimana Pak Diki? Ya ini memang situasi, tadi saya menyimak ya yang disampaikan Mbak Marcella, ya saya prihatin dan ini satu situasi yang memang tidak mudah ya. Tapi tentu harus ada putusan ya, keberanian mengambil sikap, tapi tanpa mengabaikan aspek kesehatan, ya, kesehatan masyarakat. Saya bicara dari konsep ideal dulu. Pertama bahwa ini akan sangat terpaku pada juga merujuk pada lokasi ya. Kalau Jakarta saya relatif lebih confidence dalam waktu relatif dekat ini bisa kita terapkan itu. Atau misalnya mungkin di beberapa kota di Jawa atau kota besar lain di luar Jakarta yang kita akan lihat itu status ininya. Tapi katakanlah fokus di Jawa dulu. Nah sebetulnya kalau bicara dari konsep ideal, kita harus merujuk pada test positivity rate yang harusnya setidaknya moderat, ya, di antara 5 dan 8%. Nah inilah sebetulnya saya ingin mengetuk pemerintah ya. Ini kan dampak pandemi ini begitu lama, banyak dan akan makin lama akan banyak. Nah oleh karena itulah kenapa kita sangat rewel lah dalam mengingatkan pemerintah tentang testing, tracing, isolasi karantina. Karena inilah yang akan menurunkan test positivity rate itu sehingga aktivitas-aktivitas seni, olahraga, dan lain sebagainya itu ketika dilakukan pada test positivity rate yang di kisaran moderat saja, akibat adanya intervensi 3T yang memadai itu akan menempatkan pekerja-pekerja ini ataupun masyarakat yang ikut terlibat di situ akan sangat memiliki potensi risiko rendah. Itu dari sisi konsep ideal. Tapi kalau dilihat saat ini, misalnya pemerintah melakukan, saya kasih jalan tengahnya lah ya begini. Jadi semua pekerja seni itu mau tidak mau ya kan sekarang pemerintah sudah ada vaksin gotong royong. Ya jelas itu harus divaksin tuh. Ya, itu jelas ya kalau misalnya pemerintah mau mengambil keputusan itu. Dan satu lagi kelebihan ini, makanya ini saya juga dilematis juga sebagai epidemiolog ya, karena gini, ketika saya sampaikan kelebihannya bahwa AstraZeneca ini akan ada kelebihan karena dia sudah rilis bahwa dia ada potensi mencegah transmisi dibanding Sinovac yang masih menunggu. Nah ini satu hal yang dilematis sebetulnya buat saya dan juga masyarakat. Tapi lah, nah ini yang harus dilakukan. Tapi ada juga prasyarat-prasyarat yang menyangkut pengaturan di tempatnya, kemudian juga protokol kesehatan. Nanti yang titik-titik itu yang akan jadi harus kita
address dengan protokol kesehatan yang spesifik ya. Baik. Spesifik. Ya, Pak Diki mengatakan bahwa ini situasinya memang sulit, dilematis, tapi keberanian mengambil kebijakan itu penting. Saya sedang menunggu-nunggu ini sambungan saya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.